Kabar dan isu terkini terkait Honda Odyssey terus berkembang, dan menimbulkan sejumlah pertanyaan pada penggemarnya. Namun demikian, informasi terkait harga dan spesifikasi Honda Odyssey masih terus dicari. Hal ini menunjukkan jika minat pada mobil MPV Honda ini masih tinggi. Dan salah satu varian Honda Odyssey terkini, menggunakan mesin dengan tipe 2,4L inline 4, EVTEC DOHC 16 valve drive-by-wire. Tenaga keluaran maksimalnya adalah 175 PS pada 6.200 revolusi per menit, dengan torsi maksimal 225 Nm pada 4.000 revolusi per menit. Dengan mesin ini, Honda Odyssey mampu melaju dari 0 sampai 100 km per jam, hanya dalam hitungan 11,3 detik. Perolehan ini tidak buruk untuk kelas MPV, karena ukuran badan yang cukup besar seperti ini. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, diperkirakan sekitar 8,3 hingga 9 km per liter, untuk jalanan dalam kota, sedangkan luar kota mencapai 13,4 km per liter. Mesin ini menggunakan transmisi CVT, with earth drums teknologi. Anda juga mendapatkan sistem penggerak front wheel drive. Untuk dimensinya sendiri, mempunyai panjang 4.840 mm, lebar 1.820 mm, dan tinggi 1.695 mm, serta dengan wheelbase 2.900 mm. Dimensi ini mampu menghadirkan ruang untuk 7 orang, dan masih terasa nyaman. MPV mewah ini mempunyai kapasitas tangki bahan sebesar 55 liter, jadi jarak tempuhnya cukup jauh untuk sekali pengisian bahan bakar penuh. Secara resmi, harga Honda Odyssey unit baru, masih berada di angka 880 jutaan rupiah. Apakah masih ingat dengan Nissan Terrano? Di pasar global, Terrano ini juga dikenal sebagai Nissan Pathfinder. Dan, Nissan Pathfinder 2022, merupakan penerus Nissan Terrano, yang akan menjadi standar SUV dengan 8 penumpang. Nissan Pathfinder, juga merupakan model yang dianggap menjadi penerus Nissan Terrano, di segmen SUV 4x4. Dan beberapa hari lalu, Nissan Pathfinder generasi kelima, telah resmi menjalani debutnya untuk pasar global. Sebagai produk global, Nissan Pathfinder juga seakan menasbihkan diri, menjadi standar sebuah SUV untuk 8 penumpang. Rencananya, baru pada pertengahan tahun ini, mobil ini akan mulai dijual di pasar Amerika Serikat. Menjadi model andalan untuk tahun 2022, Nissan Pathfinder terlihat telah mengalami perubahan desain secara menyeluruh. Tampilan mobil yang dapat menampung 8 penumpang, menjadi semakin gagah, dibanding generasi sebelumnya. Dengan dimensi yang besar, sudah tentu membuat bagian kabin terasa lebih lapang. Masuk dapur pacu, Nissan Pathfinder 2022 masih mengandalkan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Yakni mesin V6 3500 cm3 ini berbahan bakar bensin, yang dapat mengeluarkan tenaga 288 petadetik, dengan torsi maksimum 350 Nm. Tetapi untuk transmisi, CVT yang sebelumnya dipercaya Nissan, telah digantikan dengan transmisi otomatis 9 percepatan. Nissan Pathfinder 2022 juga tersedia dalam pilihan sistem penggerak roda depan FWD, dan sistem all-wheel drive AWD. Dengan performa Nissan Pathfinder 2022, tentu kemampuannya sangat dapat diandalkan untuk berpetualang, sebagai ciri khas mobil SUV. Jadi, apakah Nissan akan menghadirkan versi terbaru dari Nissan Terrano ini ke Indonesia? Tentunya generasi milenial pasti menantikannya.
Toyota Highlander Hybrid mulai menggoda para pecinta SUV 7-seater. Memanfaatkan arsitektur platform TNGA-K, Toyota Highlander Hybrid memiliki ruang besar tetapi efisien dalam emisi. SUV hybrid ini menggabungkan semua atribut SUV Toyota yang besar dengan ruang 7 kursi, sesuai permintaan, kenyamanan, kemampuan mengemudi, dan keselamatan. Dengan powertrain hybrid all-wheel drive 248 din HP sangat senyap, yang menawarkan efisiensi bahan bakar sangat baik, dari 6,6 liter untuk jarak tempuh 100 km. Emisi CO2 juga rendah yakni 149 gram per km. Kemampuan untuk meluncur dengan tenaga listrik hingga 125 km per jam, dan kapasitas derek 2 ton. Powertrain hybrid generasi keempat Toyota Highlander Hybrid menggabungkan mesin bensin hybrid Dynamic Force 2.5 liter, siklus Atkinson dengan motor listrik depan dan belakang. Motor listrik belakang melengkapinya dengan OTI all-wheel drive intelligent, dan baterai nikel yang bertenaga. Posisi baterai sistem metal hydride ini terletak di bawah jok baris kedua. Tenaga sistem total 248 din HP. Waktu akselerasi 0-100 km per jam hanya butuh 8,3 detik, dan kecepatan maksimum 180 km per jam. Tombol pilih mode drive memungkinkan pengemudi untuk memilih pilihan mode, yakni mengemudi Eco, Normal, Sport dan Trail. Keempat mode dapat digunakan saat kendaraan beroperasi dalam mode EV, yang dapat dialihkan secara terpisah. Sistem dual VTI dengan VTI, Variable Valve Timing Intelligent Electric, di sisi masukan, di mana pengaturan waktu katup dikontrol oleh motor listrik daripada tekanan oli, meningkatkan output dan efisiensi bahan bakar sekaligus menurunkan emisi. Toyota Highlander Hybrid juga dilengkapi dengan jajaran terbaru dari teknologi keselamatan aktif, Toyota Safety Sense. Teknologi ini dirancang untuk membantu mencegah atau mengurangi tabrakan di berbagai situasi lalu lintas. SUV 7-seater model terbaru ini, mulai dijual di Jepang pada Desember tahun 2021, dan lanjut ke pasar Amerika Serikat pada pertengahan 2022. All New Outlander Plug-in Hybrid PHEV, merupakan model global. Maka bukan tak mungkin market di Indonesia juga akan mendapat produk mobil SUV yang serupa. Hadir dengan embel-embel all new, maka pastinya Outlander ini berubah total wujudnya dari versi sebelumnya. Eksterior dan tatanan interior semakin mencuatkan kesan premium dan berkarakter. Desainnya mengotak dan tampak lebih berotot, jika dibandingkan dengan Outlander model sebelumnya. Tampak jelas, wajah all new Outlander terbaru diberikan, Dynamic Shield, sebagai ciri khas terbaru.
Desain interior dan eksterior All New Outlander jelas semakin menguatkan sebagai salah satu mobil SUV 7-seater terbaik, berkelas dan berteknologi canggih. Saat ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia, menjual Outlander PHEV 2.4L model tahun 2021 dengan banderol Rp890 juta, status on the road DKI Jakarta. Cukup lama dinanti, Hyundai Palisade 2023, akhirnya hadir juga di hadapan kita. Perusahaan sebenarnya sudah mengungkap perubahan paling signifikan pada SUV ukuran penuh itu, beberapa hari yang lalu, membocorkan wajah yang diperbarui via siaran langsung. Tapi, sekarang kita mendapatkan tampilan secara keseluruhan. Dan, perubahannya lebih dari sekedar grill cascading baru. Dengan grill yang lebih lebar dengan sayap tipis pada bagian atas itu, mendominasi klip depan Palisade. Bergerak ke dalam, kita melihat setir baru, dan dashboardnya juga direvisi. Bicara tentang instrumen, panelnya didesain ulang untuk tampilan yang lebih bervolume, serta mendapatkan pencahayaan baru. Penumpang baris kedua mendapatkan opsi sandaran kepala, dan ventilasi kursi. Sementara mereka yang di baris ketiga mendapatkan kursi berpemanas. Terlepas dari semua pembaruan tadi, Anda akan menemukan powertrain yang sama dengan model sebelumnya. Sebagai penyegar ingatan, mesin itu adalah mesin V6 3,8 liter, yang menghasilkan 291 daya kuda, 217 kW dipasangkan dengan transmisi otomatis 8 kecepatan. Penggerak roda depan adalah standar, dengan penggerak semua roda sebagai opsi. Harga untuk Palisade 2023 belum tersedia, tetapi Hyundai mengatakan SUV baru dan mewah ini akan mencapai dealer pada musim panas.